Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, semester 1, pelajaran yang ketiga, yaitu Aku Anak Solih. Pada submateri, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Anak-anak, beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah sebagai berikut. 1. Patuh dan taat bila dinasehati. Jadi kalau anak-anak dinasehati itu harus mendengarkan, harus memperhatikan, harus patuh dan taat. Dan nasihat-nasihat yang baik itu harus dilaksanakan. Gitu ya anak-anak ya. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Anak juga harus rajin sholat, ya, dan belajar ketika diperintahkan oleh orang tuanya. Karena apa? Harapan orang tua kepada kalian semua adalah agar kalian menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Jadi ketika kalian diperintahkan oleh orang tua, diajak oleh orang tua untuk rajin sholat, rajin belajar, berarti kalian tidak boleh menolaknya, harus mengerjakannya. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, anak-anak harus sanggup membantu di rumah sesuai kemampuannya. Tidak boleh malas-malasan. Ketika ada orang tuanya sedang menyapu, kalian santai-santai nonton TV, harus membantu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, merawat tanaman, menyapu teras, ya kan? Kemudian yang anak laki-laki juga bisa membantu ayahnya mencuci motor, mencuci mobil, ya kan? Kemudian membersihkan kaca atau sebagainya. Yang jelas, kalian harus membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Selalu ingat untuk mendoakannya setiap hari. Dengan doa seperti ini anak-anak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa itu harus senantiasa anak-anak baca ketika selesai sholat 5 waktu. Begitu ya anak-anak. Jadi ketika anak-anak selesai sholat 5 waktu, doa itu jangan sampai terlupakan, dibaca. Mendoakan kalian sendiri dan mendoakan orang tua. Anak-anak, kita juga harus hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya, hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru, karena beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimana cara kita menghormati guru?
Berikut ini adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama adalah saat bertemu dengan guru, anak-anak mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian anak-anak bersalaman dengan mencium tangannya. Kemudian memperlihatkan wajah yang enak, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan. Karena apa? Anak-anak akan belajar, jadi harus menyenangkan ketika mau belajar. Kemudian saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya kalian juga selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Kemudian yang kedua, tidak boleh bermalas-malasan dan mengeluh ketika mendapatkan tugas atau PR dari gurunya. Jadi harus semangat. Ya, harus semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian saat guru menasihati kalian, yang pertama adalah kalian harus mendengarkan dengan baik, dengan tulus. Dengarkan nasihat yang disampaikan oleh gurunya itu. Setelah anak-anak mendengarkan nasihat dengan tulus, anak-anak harus menaati nasihatnya. Ya, harus menaati nasihatnya, mengerjakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Kemudian saat anak-anak berbicara dengan guru, ya, sikapnya adalah yang pertama berbicara dengan santun. Ya, kalau berbicara dengan guru ya yang santun, yang baik, yang sopan, ya kan? Suaranya tidak terlalu keras, suaranya biasa, pelan, ya kan? Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan suara yang keras. Tidak boleh memotong pembicaraannya. Ketika ada guru berbicara, kalian dengarkan dengan baik dulu. Ketika sudah selesai, baru kalian menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jangan memotong pembicaraannya. Kemudian yang terakhir adalah saat guru sedang mengajar. Ini harus kalian perhatikan dan laksanakan. Ketika guru sedang mengajar, kalian itu harus duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman. Duduknya tenang, mendengarkan, memperhatikan, tidak perlu mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, tidak berbicara sendiri atau berbicara dengan temannya, sehingga membuat suasana berisik dan gaduh. Jadi ketika guru sedang mengajar, menjelaskan pelajaran, kalian harus apa? Harus mendengarkan dengan baik, tidak berbicara sendiri atau berbicara dengan temannya, sehingga membuat suasana menjadi berisik atau gaduh. Kemudian kalian juga harus memperhatikan pelajaran itu dengan sebaik-baiknya, agar kalian bisa memahami pelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang Aku Anak Solih pada submateri hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga bermanfaat. Anak-anak menjadi anak yang solih dan solihah, senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amin ya robbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.